Shalom, di sini saya akan mempresentasikan usaha yang saya akan buat, yaitu usaha tas kain atau sering disebut dengan tote bag. Di sini saya memiliki slogan bergaya boleh, lupa tradisi jangan. Oke, selanjutnya. Di sini ada saya sendiri, yaitu dan Kristen Yosua Purba. Saya dari kelas 10 MIPA 3 absen 4 dan saya lahir di Denpasar 17 Maret 2005. Oke, next di sini ada Motra Bag. Di sini ada nama produk saya dan di sebelah kiri itu ada logo produk saya, itu kaca. Di sini Motra Bag itu adalah singkatan dari Mo yang berarti modern dan Tra yang berarti tradisional. Di mana saya akan mengemas produk ini agar terlihat barang berkualitas dengan budaya lokal. Dan lambang kaca tersebut juga merupakan ikon yang menunjukkan bahwa usaha tas saya yang saya buat akan menjadi besar dan memiliki customer yang banyak. Selanjutnya, di sini saya memiliki latar belakang untuk membuat usaha tas ini. Tas kain merupakan barang yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada saat ini. Dengan menggunakan tas kain atau tote bag, semakin berkuranglah jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Lingkungan menjadi bersih dan masyarakat yang tinggal pun menjadi sehat. Kita bisa ubah kebiasaan yang dahulu menggunakan kantong tas plastik, dan sekarang mari kita biasakan diri dengan menggunakan tas kain untuk berbelanja. Di latar belakang ini saya sudah sering melihat masyarakat di sekitar saya masih saja menggunakan kantong plastik untuk berbelanja, di mana itu akan menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak karena plastik itu sangat lama didaur ulangnya. Adapun visi dan misi saya untuk membuat usaha ini, visi saya menjadikan usaha tas kain modifikasi berkualitas dengan budaya lokal. Adapun misi saya untuk melancarkan visi yaitu yang pertama ada merancang desain tas dengan budaya Indonesia, dan yang kedua adalah memperhatikan kritik dan saran dari konsumen mengenai produk. Di sini di poin nomor 1 misi, saya akan merancang desain tas saya dengan budaya Indonesia. Itu maksudnya saya akan memasukkan budaya-budaya Indonesia seperti dari Bali ada barong dan dari Jawa ada batik. Di situ saya akan memasukkan motif-motif tersebut ke dalam tote bag saya. Di poin yang kedua ini tentu saja kita harus terbuka kepada konsumen dan kepada pelanggan. Dimana jika ada kritik atau saran dari konsumen, kita harus tangkap dan pilah-pilah sehingga kita bisa memperbaiki produk yang kita buat. Selanjutnya, adapun beliau yang membuat saya termotivasi sebagai wirausaha adalah Bob Sadino. Dengan kata-kata motivasinya yaitu orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Di sini saya menangkap poin beliau yaitu di mana kita harus tekun pada satu permasalahan. Seperti saya ingin menjalani sebagai wirausaha tas kain, saya harus tekun di bidang itu walaupun misalnya produk yang saya jual itu sepi konsumen ataupun lagi turun penjualannya. Selanjutnya, masalah yang saya lihat di lingkungan itu penggunaan kantong plastik yang berlebihan. Yang seperti saya sudah bilang tadi, di mana kantong plastik ini bisa merusak lingkungan. Dan solusinya itu adalah menggunakan tote bag, di mana tote bag ini terbuat dari kain, bisa tahan lama, bisa menampung barang yang banyak juga, tidak merugikan lingkungan utamanya. Dan next ada analisis pemasaran. Produk yang saya miliki ini adalah memiliki desain yang unik. Desain yang unik itu saya akan memasukkan seperti yang sudah saya bilang tadi, memasukkan unsur-unsur budaya Indonesia, dan saya akan memberi kata-kata atau quotes-quotes di bawahnya sedikit. Dan adapun promosi yang saya lakukan itu dari sosial media. Seperti yang kita tahu, remaja-remaja ataupun orang tua masih banyak juga yang menggunakan sosial media. Di sana saya akan memasukkan produk saya dan saya akan memasarkan produk tersebut kepada pembeli atau customer. Dan harganya pun cukup terjangkau, hanya 23.000. Dan tempatnya ini tempat digunakan tote bag saya ini bisa untuk bepergian. Tidak seperti kantong sampah plastik, tote bag yang saya buat ini memiliki desain seperti
memiliki desain yang membuat pembawanya itu menjadi pede atau bisa menjadi style untuk mereka ketika dibawa bepergian. Dan next ada SWOT analysis. Kekuatan yang saya miliki di sini ini adalah desain yang menarik dan bahan yang awet. Desain yang menarik itu seperti saya sudah bahas-bahas sebelumnya. Desain menarik itu saya masukkan unsur Indonesia dan saya masukkan kata-kata seperti contoh katanya itu kayak jaga perasaan saja bisa, masa jaga lingkungan tidak bisa, seperti itu agar remaja-remaja di Indonesia itu bisa sadar akan menjaga lingkungan, akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan kelemahan yang saya dimiliki, kelemahan yang produk saya miliki itu adalah tidak bisa terkena cat warna karena kainnya itu terbuat dari kain kanvas, sehingga jika dia terkena warna dan dicuci itu warnanya akan menetap karena cat cat warna itu menyerap cepat ke kain kanvas yang saya gunakan sebagai bahan tote bag tersebut. Dan opportunities atau peluang itu tentu saya berkurangnya sampah plastik di lingkungan masyarakat. Dan threat-nya itu tantangannya banyak sekali usaha-usaha tote bag yang sudah berkembang di saat-saat seperti ini, sehingga saya harus memiliki inovasi baru atau memiliki cara-cara lain gimana cara agar konsumen bisa membeli produk ke saya. Lanjut ada target pasar. Target pasar saya ini 80% remaja dan 10% orang tua dan 10% anak-anak. Mengapa saya targetkan kepada remaja? Karena di Indonesia ini remaja lah yang memiliki poin yang paling penting atau poin utama di lingkungan sekitarnya. Karena semakin banyak remaja, semakin banyak yang terpengaruhi, dan remaja pun memegang sosial media, paling banyak menggunakan sosial media. Maka dari itu saya gampang untuk menyalurkannya kepada remaja karena dia sering membuka sosial media. Saya akan memasukkan informasi-informasi produk saya sehingga dia mungkin bisa tertarik kepada produk saya. Dan 10% orang tua ini maksud saya 10% orang tua juga memiliki sosial media sehingga orang tua itu akan berpikir juga akan membeli produk saya. 10% anak-anak juga anak-anak memiliki peranan kepada sosial media. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah alat sablon, cetakan stiker, gunting, dan jarum. Dan adapun bahannya itu kain kanvas, cat warna sablon, dan benang. Proses pembuatan. Yang pertama pemotongan, kedua perakitan dan sablon, dan ketiga ada pengeringan dan finishing. Di poin pemotongan ini saya akan membentuk pola terlebih dahulu seperti biasa, membentuk pola, memotong-motong, dan merapikannya. Dan yang di poin kedua ini perakitan dan sablon. Perakitan itu maksud saya menjahit dan menjadikan satu sehingga dia bisa berbentuk tas, dan sablon tersebut adalah sablon motif yang saya sudah desain agar bisa tertempel kepada tas yang sudah saya rancang itu. Dan ketiga ada pengeringan dan finishing. Pengeringan dan finishing yang saya maksud ini, sablon itu perlu sekali dikeringkan agar tidak terlalu kotor atau terlalu rusak dia mengenai bidang-bidang lainnya. Dan finishing yang saya maksud ini adalah packaging, seperti tote bagnya itu kita harus masukkan plastik dan berisi kantong tas, kertas. Timing. Hari pertama itu saya akan melakukan proses pembuatan, dan hari kedua itu penyempurnaan produk. Jika masih belum lolos, seperti kayak misalnya masih ada yang kurang gitu, saya akan perbaiki dulu. Baru yang hari ketiga itu promosi pasar. Saya akan mulai memfoto dan menguploadnya itu kepada sosial media di Instagram. Dan hari keempat itu saya bisa membuka order sehingga orang-orang bisa memesan di saya. Dan hari kelima itu adalah pengiriman barang ke sesuai lokasi tujuan. Analisis keuangan. Saya akan memproduksi 25 tas terlebih dahulu. Biaya tetapnya itu peralatannya 90.000, promosinya 10.000 melalui sosial media. Biaya tidak tetapnya bahan bakunya 350.000, tenaga kerjanya 20.000. Harga pokok produksinya mencapai total 470.000 dibagi 25 sama dengan 18.800. Dan laba yang ingin saya cari itu adalah 20%. Sehingga harga jualnya menjadi 18.800 plus
18.800 dikali 20% menjadi Rp22.560. Di sini sampai di sini analisis keuangan. Yang selanjutnya find us. Kita bisa ditemukan di motrabank.id di Instagram. Kalian bisa cari saya langsung dan bisa memesannya di sana jika kalian tertarik melihat desainnya. Dan di nomor WhatsApp ini, seperti nomor WhatsApp tertera, kalian bisa mengontak nomor WhatsApp tersebut dan kalian bisa memesan. Dan seperti kalian lihat, motif di sini ada barong, ada ini gambaran Pulau Indonesia, dan kopi itu adalah, kalau kata orang-orang sekarang, itu adalah gambaran yang estetik yang bisa dibawa kemana saja. Oke, sekian presentasi saya mengenai usaha tas kain yang saya akan buat. Jika saya masih ada salah kata atau saya masih terbata-bata, mohon dimaafkan. Terima kasih.